Baik, ini ada pertanyaan yang berulang ini. Baik, ada pertanyaan. Pertanyaan sepertinya agak panjang. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga. Ana izin bertanya Ustaz. Seperti yang kita ketahui, telah keluar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia bahwa haram hukumnya untuk membeli produk-produk yang mendukung yang terkait dengan Israel. Dan kita diperintahkan untuk memboikot produk-produk tersebut. Pertanyaan ana, Ustadz, apakah secara otomatis produk-produk tersebut menjadi haram untuk kita beli atau kita konsumsi? Dan apakah kita wajib mengikuti perintah boikot tersebut? Dan apakah MUI termasuk ulil amri yang harus kita patuhi? Karena Bapak Presiden belum ada memerintahkan untuk boikot produk tersebut. Lantas apakah kita berdosa jika tetap membeli produk tersebut? Banyak kali pertanyaannya. Iya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Untuk menjawab pertanyaan ini, harus dibedakan beberapa hal atau kita sebutkan beberapa poin. Pertama adalah terkait dengan fatwa MUI. Perlu diketahui bahwasanya MUI, Majelis Ulama Indonesia, bukanlah institusi milik negara dan bukanlah merepresentasikan negara. Jadi MUI, semoga Allah menjaga mereka, para ulama-ulama ya di Indonesia ini dan kaum muslimin seluruhnya dijaga oleh Allah dalam kebaikan. Bukanlah perwakilan negara di dalam fatwa-fatwa mereka. Bukanlah perwakilan pemerintah kita dalam fatwa-fatwa mereka. Harapannya memang fatwa-fatwa mereka ini ya bisa bermanfaat bagi kaum muslimin ya secara umum. Begitu juga ya bagi pemerintah tentunya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ini yang pertama, jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan fatwa. Apapun fatwanya, apapun fatwa yang dikeluarkan oleh orang yang berfatwa, baik kompeten ataupun tidak kompeten, maka ketahuilah fatwa itu hukumnya tidak mengikat. Paham ya? Fatwa itu hukumnya tidaklah mengikat. Tidak memaksa orang lain untuk mengamalkan isi fatwa. Demikian. Hanya saja para hamba Allah rahimani warahmatullah, bila fatwa tersebut bersesuaian dengan dalil, maka seyogyanya seorang muslim, seorang mukmin itu bisa mengamalkan fatwa tersebut. Ya. Namun apabila tidak bersesuaian dengan dalil, maka tidak ada paksaan. Bahkan ya tidak boleh kita ngikutin fatwa. Lebih-lebih ternyata bertentangan dengan dalil. Karena bisa jadi seseorang ketika berfatwa dia keliru dalam fatwanya. Demikian. Nah ini ya terkait dengan fatwa MUI. Ya. Jadi jawaban yang pertama adalah dari sisi status MUI-nya, kemudian dari sisi fatwa, baik itu fatwa MUI atau fatwa ulama-ulama yang lainnya. Bisa dipahami? Baik, kemudian dari sisi boikot. Nah, boikot ini ada dua. Pertama adalah
seruan dan ajakan boikot. Kemudian yang kedua adalah boikot untuk diri sendiri, yaitu dipraktekkan oleh diri sendiri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu dibedakan antara dua hal ini. Mengapa? Karena yang pertama, ajakan dan seruan boikot ini adalah hak penguasa. Saya condong ini adalah hak penguasa, hak pemerintah. Paham ya? Kenapa? Ini terkait dengan keamanan dan rasa takut yang menimpa orang banyak, ya. Dan apabila pemerintah yang memberlakukannya, maka ini akan lebih bermanfaat. Dalil untuk hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 83. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman yang artinya, ini dalam surah An-Nisa ayat 83, dan apabila datang kepada mereka perkara tentang keamanan ataupun ketakutan, lalu mereka menyiarkannya, mereka pun menyiarkannya, andaikan mereka mengembalikan hal itu kepada Rasul dan kepada penguasa di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya itu dapat mengetahui dari Rasul dan ulil amri. Ulil amri sini adalah penguasa. Kalaulah tidak karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentulah kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit saja di antara kalian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk terkait dengan urusan keamanan dan rasa takut yang sifatnya menyeluruh, maka ini dikembalikan kepada Rasul. Permasalahannya Rasul sudah wafat sallallahu alaihi wasallam. Maka kepada penguasa. Demikian. Jadi mengajak boikot, seruan boikot ini dikembalikan kepada penguasa. Namun perlu diketahui beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya pemerintah kita di 2016 di KTT, ya, 2016 itu pernah ya menyerukan ajakan boikot kepada produk-produk negara Yahudi dan aliansinya di 2016. Dan perlu diketahui bahwasanya belum ada instruksi atau pernyataan pemerintah kita semenjak itu mencabutnya. Paham tidak? Belum ada satupun pernyataan yang saya ketahui dari pemerintah kita mencabut pernyataan ajakan boikot tersebut sampai sekarang. Nah, kalaulah dulu agresi yang diberlakukan oleh negara Yahudi, dalam hal ini adalah negara Israel, kepada Palestina dengan skala yang lebih kecil, sudah membuat negara Indonesia, pemerintah Indonesia menyerukan ajakan boikot. Lalu bagaimana dengan kondisi saat ini? Paham ya? Oleh karenanya saya condong bahwasanya ajakan boikot tersebut masih berlaku. Paham nggak? Seperti itu, masih berlaku. Saya condong begitu. Ditinjau dari apa? Belum adanya pencabutan seruan. Kemudian yang kedua adalah dari sisi
apa? Dari sisi dampak. Dahulu ya, skala agresi tersebut, dampak dari dampak agresi itu skalanya kecil. Sekarang seperti Hiroshima dan Nagasaki. Tentunya lebih utama ya untuk dikeluarkan seruan boikot, dan tidak ada seruan boikot berikutnya dari pemerintah menunjukkan itu tidak dicabutnya yang terdahulu, karena bisa dipahami ini masih berlaku yang terdahulu. Bisa dipahami? Nah, seperti itu. Maka monggo silakan. Tapi ingat, seruan boikot tersebut bukanlah dia apa? Kewajiban, tapi himbauan sebagaimana yang disebutkan oleh MUI. Paham tidak? MUI sendiri dalam surat edaran dari MUI ya, itu disebutkan kalau nggak salah di poin yang kedua dan ketiga itu adalah himbauan. Himbauan. Jadi bukan merupakan bentuk kewajiban tapi himbauan. Nah, seperti itu. Jadi masih berlaku, saya condong masih berlaku seruan dan ajakan boikot tersebut dan dari pemerintah itu ya. Kemudian yang kedua, ini adalah dari sisi seruan. Kemudian yang kedua adalah seruan boikot. Yang kedua adalah tadi yang pertama ya, yang kedua adalah dari boikot diri sendiri. Nah, di sini ada dua sikap yang Anda lihat di sini ada bermasalah, yaitu sikap ifrat dan tafrid. Apa itu sikap ifrat? Ekstrim. Apa itu sikap tafrid? Abai. Tentang boikot ini, seruan boikot ini. Yang ekstrim adalah disebut dengan ifrat, yaitu sikap di mana memandang boikot itu merupakan sebuah kewajiban. Kemudian dan memandang sebaliknya, membeli produk-produk tersebut itu merupakan bentuk keharaman. Bahkan ada yang sangat ekstrim yang pernah kita dengar dahulu, bahwasanya membeli produk-produk yang berafiliasi kepada negara Zionis ini merupakan bentuk menyumbang satu peluru yang diarahkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Ini sangat ekstrim. Pemahaman seperti ini ekstrim. Kenapa dikatakan ekstrim? Kita katakan ini tuduhan. Ini tuduhan. Dan ini kesimpulan yang tidak berdasar. Bagaimana mungkin ketika kita membeli produk itu dianggap sebagai bentuk ya menyumbang satu peluru kepada saudara kita agar mereka ditembaki ya dengan peluru tersebut. Ini merupakan ya pernyataan yang ekstrim, saya katakan ya. Pertanyaan kita, apakah sebuah negara, contohnya Indonesia dan semua negara, bisa untuk menyumbang langsung ke sebuah divisi atau kementerian secara langsung lewat produk-produk yang dijual? Contoh nih ya, kira-kira apa barang-barang yang kita ekspor, produk-produk yang kita ekspor dari Indonesia, mewakili Indonesia ke luar negeri? Coba sebutkan barangnya. Batu bara, apalagi gas, apalagi karet, ya. Oke, kita emas dan seterusnya. Pertanyaan kita, apakah ketika orang-orang luar negeri, bahkan sebuah negaranya membeli produk tersebut, itu seperti mereka menyumbangkan satu peluru atau satu rudal bagi negara Indonesia untuk mereka latihan?
Kira-kira begitu? Hah? Tidak ada yang begitu. Tidak ada yang seperti itu. Yang ada hanyalah kalau negara luar atau rakyat yang ada di sebuah negara, dari negara yang di luar negara kita, ketika membeli produk-produk Indonesia yang diproduksi oleh perusahaan Indonesia, maka yang diuntungkan pertama sekali adalah siapanya? Perusahaan yang memproduksi. Kemudian nanti dari sana, ya, negara Indonesia mendapatkan pajaknya. Baik itu contohnya pajak dari pendapatan perusahaan. Begitu juga ketika mengekspor. Paham ya? Demikian. Ini kemudian pun masuk ke kas negara sebagai devisa. Kemudian ini akan dijadikan sebagai biaya operasional negara yang sebagian kecilnya adalah untuk apa? Biaya di dalam Kementerian Pertahanan Keamanan, di antaranya pun untuk militer, paham kan? Seperti itu. Nggak langsung jadi peluru. Itu aneh. Maka sebuah negara pun begitu, tidak ada yang seperti itu. Bisa dipahami kira-kira. Jadi ekstrim pemikiran seperti itu. Itu seolah-olah tidak paham tentang ekonomi, perekonomian gitu ya. Ya. Nah, maka kita katakan ini ekstrim. Betul tidak? Nah, itu kesalahannya. Jadi nggak ada begitu. Jadi membeli barang itu zatnya kan halal, maka boleh. Pun para katakanlah orang-orang, kalau ada ulama yang mengharamkan, kalau katakan ada ulama yang mengharamkan, maka sesungguhnya keharaman itu bukan pada zatnya, tapi pada apa? Pada dampaknya, karena itu memberikan apa? Keuntungan, kan gitu. Bukan lantas keuntungan itu dijadikan sebagai apa? Sebuah peluru. Nyumbang peluru, nembakin saudara-saudara kita di Palestina. Tidak ada yang begitu. Perhatikan, Rasulullah SAW saja itu pernah membeli produk-produk orang kafir. Bahkan Yahudi di zaman Rasulullah. Bahkan itu di akhir hidup Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam kitab sahihnya, Ibunda Aisyah, itu istri Rasulullah SAW. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istara ta'aman min yahudiyyin ila ajalin farahanahu dir'an lahu min hadidin." Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah membeli bahan makanan dari orang Yahudi dengan cara terhutang sampai batas waktu tertentu. Dan beliau menggadaikan kepada orang Yahudi tersebut baju perang yang terbuat dari besi milik beliau. Dalam hadis yang lain disebutkan bahkan beliau ketika wafat itu belum mampu untuk membayarnya. Cuma beliau terlepas dari apa? Dari hutang, karena ada jaminan baju besi, aman beliau. Lihat, ini berarti kejadiannya di akhir hidup beliau. Kejadian di akhir hidup beliau. Padahal beliau sebelum itu ada peperangan yang terjadi dengan Yahudi. Bahkan ada tindakan orang Yahudi dan usaha mereka untuk membunuh Rasulullah. Ada. Tapi Rasulullah tidak mengharamkan apa? Produk-produknya. Gitu loh, paham ya? Ini sebenarnya menunjukkan para ulama menyatakan halalnya bermuamalah, bertransaksi dengan orang kafir, boleh gitu loh, paham ya? Gitu. Pertanyaan kita, apakah ketika Rasulullah SAW membeli bahan makanan tersebut, dan yang itu tentunya kan ada untung sama orang Yahudi, apakah itu merupakan bentuk sumbangsi Rasulullah kepada orang Yahudi untuk membuat makar kepada Rasulullah dan umat Islam ketika itu? Bisa dipahami begitu? Memberikan apa?
sumbangan keuntungan yang nanti akan menjadi bahan makanan, kemudian dimakan oleh mereka menjadi tenaga untuk mengagresi dan menyerang kaum muslimin, menimpakan keburukan bagi kaum muslimin. Enggak gitu cara memahaminya. Paham ya? Boleh sesungguhnya. Ya. Tapi kita katakan ya, jadi pendapat yang mengatakan haram, bahkan ada yang mengatakan zatnya itu haram, ini termasuk ekstrim pendapat itu. Bisa dipahami kira-kira? Tidak haram. Ya. Tidak haram zatnya, ya. Artinya boleh-boleh saja. Kemudian sikap yang lain, yang ini juga berlebihan, tapi disebut dengan apa? Dengan tafrid, yang abai. Ketika sudah dijelaskan tentang sikap yang benar, ini sikap yang benar. Apa sikap yang benar? Ketika mendapatkan ya ajakan boikot tersebut untuk diri pribadinya, sikap yang benar adalah dia menerima ajakan tersebut. Lebih-lebih ternyata pemerintah masih memberlakukan. Kan begitu. Dan ada ya surat edaran dari MUI himbauan untuk melakukan boikot. Yang fungsinya adalah untuk memberikan pelajaran dengan cara memberikan tindakan kerugian dari sisi ekonomi. Yang kalau diboikot produk mereka, maka ini akan menjadikan penurunan omset setidaknya di bulan itu atau di tahun itu, paham ya? Yang tentunya ini akan membuat mereka akan apa? Berpikir ulang. Coba bayangkan produk-produk yang banyak itu semuanya diboikot. Umat Islam di dunia ini itu jutaan. Indonesia sendiri berapa jumlah umat Islam? 200 juta. Indonesia saja kalau katakanlah setengahnya 100 juta itu boikot, itu dampaknya luar biasa. Belum lagi umat Islam di dunia boikot, itu dampaknya luar biasa. Setidaknya akan memberikan apa? Penurunan omset. Pelajaran dan teguran bahwasanya orang-orang yang kalian agresi itu, yang kalian dukung untuk diagresi itu, saudara kita, itu adalah apa? Saudara kami, gitu kan? Teguran. Ini sikap yang benar sesungguhnya, memberikan pelajaran dan teguran kepada mereka. Ini yang bisa kita lakukan tanpa kita ya menahan diri untuk membantu dari sisi harta kepada mereka. Harta yang kita berikan kepada rakyat Palestina itu untuk saudara kita. Pelajaran yang kita berikan dengan boikot itu untuk siapa? Musuh-musuh Islam dan aliansinya. Paham tidak? Ini yang bagus. Ini sikap yang benar. Tapi bukan kewajiban. Zatnya itu tidak haram, paham ya? Kalau seandainya ada orang yang mengatakan, Ustadz, ada barang-barang yang bisa saya boikot. Kenapa? Karena ada pilihan. Saya bisa cari yang lain. Tapi ada barang-barang yang saya tidak bisa beralih kepada yang lain karena ini yang cocok. Kalau pakai yang lain, ini tidak cocok. Tapi barang-barang yang banyak itu bisa saya boikot. Ada 1-2 item yang tidak bisa. Maka apa kaedahnya? Mala yudroku kulluh la yudraku julluh. Sesuatu yang tak bisa dijangkau semua, jangan ditinggalkan semua. Paham ya? Begitu. Tapi ada nggak dampak? Yakin ada dampak. Dampaknya apa? Penurunan omset. Dan ini yang takut. Kenapa? Karena ini ternyata omset-omset ini kan untuk biaya operasional juga negara mereka, kan gitu kan?
berkurang omset, berkurang pendapatan, berkurang pemasukan. Agresi itu butuh biaya besar. Demikian pula untuk operasional negara butuh biaya besar. Ya. Nah, semuanya ini kalau ternyata ya mengeluarkan biaya besar, pemasukan sedikit, ada dampak enggak? Mikir enggak mereka? Mereka berpikir ulang. Nah, ada orang yang tafrid, apa itu? Abai. Dengan mengatakan bahwasanya Allah. Padahal sudah dikasih tahu kondisi seperti ini umat Islam, saudara-saudara kita di sana, itu mereka tertindas, banyak yang terbunuh. Udah ribuan orang, bukan hanya pasukan, bukan hanya mujahidin yang wafat, tapi anak-anak kecil, rakyat sipil, orang tua, wanita yang nggak berperang, rakyat sipil itu meninggal dunia. Kita doakan semoga saudara kita itu syahid di sana semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ada yang abai, nggak peduli dengan kondisi tersebut. Padahal sudah dijelaskan ini memberikan dampak. Memang tak wajib, tapi nggak peduli. Ini juga sikap yang salah. Paham tidak? Jadi jangan ekstrim namanya ifrat, jangan abai namanya tafrid. Paham ya? Pertengahan. Ini sikap seorang muslim mukmin. Pertengahan. Seruan pemerintah di 2016 untuk boikot dan belum ada dicabut, maka ini masih berlaku. Ya. Himbauan dari MUI saat ini dalam surat edaran mereka itu diberlakukan, himbauan, tapi bukan kewajiban. Kalau dia mengatakan wajib, itu hanya kesimpulan, mungkin individu, paham ya? Tapi himbauan. Dan ingat, jangan ekstrim dengan mengatakan bahwasanya ini merupakan bentuk kalau kita belanja, beli produk-produk Yahudi atau produk-produk yang beraliansi dengan negara Yahudi, negara Zionis itu merupakan bentuk sumbangsih satu peluru atau sekian persen untuk satu peluru bagi saudara kita rakyat Palestina. Ini ekstrim, tidak ada yang begitu, paham ya? Kenyataannya tidak demikian. Dan jangan abai sampai nggak peduli. Tidak ada sambutan sedikit pun, tidak ada tergerak sedikit pun. Walaupun bersamaan dengan itu kita terus mendoakan saudara kita agar Allah menolong mereka, ya, menolong saudara kita terkhusus di Palestina yang saat ini diagresi, ya, sudah porak-poranda di jalur Gaza. Dan saudara kita yang terzalimi dan tertindas di tempat manapun dan di waktu kapanpun. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka, membantu mereka, memenangkan Islam dan kaum muslimin, dan menghancur leburkan musuh-musuh Islam di berbagai tempat dan di waktu kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ya. Jadi saya kira ini sikap yang tepat. Ya, sikap yang tepat. Jangan ekstrim dan jangan juga abai. Ada saya kasih satu ilustrasi antara ekstrim dan abai. Sikap pertengahan mestinya kita berlakukan. Contoh ini. Kalau ada seseorang yang dia punya tempat belanja, yang kita senantiasa belanja di tempat tersebut karena murah, karena lengkap tokonya, bahkan bukan hanya toko barang-barang, bahkan ada juga makanan. Kita hampir semua kebutuhan dari barang-barang di rumah kita beli di tempat tersebut. Hanya saja di satu waktu ownernya, pemiliknya itu pernah mukul orang tua kita atau saudara kita. Kira-kira
Apakah kita salah ketika kita mungkin masih membeli barang di tempat tersebut karena kita butuh barang itu, karena nggak ada tempat yang lain, karena murah di sini, yang tempat yang lain mahal? Apakah ketika kita beli barang tersebut karena itu memang murah, itu merupakan bentuk memberikan keuntungan, yang keuntungan tersebut nanti akan dijadikan bahan makanan olehnya, kemudian dia akan makan sehingga dapat energi, dengan seperti itu kita menyumbang tenaga untuk mukul orang tua kita atau saudara kita tadi? Begitu kesimpulannya? Hah? Apakah seperti itu? Enggak begitu. Atau kita abai dengan masih tetap belanja seperti nggak ada kejadian apapun, ya, nggak peduli. Nggak demikian. Apa yang kita lakukan? Kita boikot. Kita boikot. Walaupun tempat lain mahal, nggak apa-apa, kita boikot agar dia tahu, ya, kita mau kasih pelajaran sama dia bahwasanya yang dipukulnya adalah ayah kita atau saudara kita, kan gitu, betul tidak? Tapi kalaupun kita beli karena kita butuh, tapi nggak semua, mungkin karena kita butuh di tempat itu, nggak ada yang lain, cuma dia yang ada. Apakah itu merupakan bentuk sumbangsih tenaga untuk mukulin saudara kita tadi? Ada begitu? Enggak begitu. Dan jangan abai pula. Paham tidak? Sikap pertengahan. Gitu, ya. Wallahu taala alam, semoga bermanfaat, ya, jawaban dari pertanyaan yang diutarakan tersebut. Wallahu taala alam.